Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam ini kita dalam kondisi sehat. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Bapak Rian Nugraha sebagai pengampu dari mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional. Yang ketiga, saya berterima kasih juga kepada rekan saya, Ibu Maya, atas kerjasama yang baik. Akhirnya eh, presentasi ini bisa berjalan dengan baik. Di sini eh, kami dari perkenalkan saya Sangap Sinaga dengan nomor mahasiswa 242220665 dan rekan saya Ibu Maya dengan nomor mahasiswa CA 242220661. Di sini kami memilih tema tax treaty. Next. Pengertian dari tax treaty. Tax treaty adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan atau kekayaan yang diperoleh orang pribadi atau badan usaha di kedua negara, atau yang sering disebut juga dengan perjanjian pengendalian pajak berganda atau P3B atau Double Taxation Agreement atau DTA. Adapun landasan hukum dari tax treaty ini adalah Undang-Undang 45 Pasal 11 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 4 Ayat 1, Undang-Undang PPH Pasal 32A, dan Vienna Convention of the Law Treaties atau PLCT. Next. Adapun tujuan dan manfaat dari tax treaty ini adalah satu, menghindari pajak berganda. Tax treaty menentukan negara mana yang memiliki hak pemajakan atas jenis penghasilan tertentu atau memberikan pembebasan pajak agar pajak tidak dikenakan dua kali. Nomor dua, mencegah penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Banyak tersisi, banyak tax treaty menyertakan klausul pertukaran informasi antar otoritas pajak kedua negara, sehingga lebih sulit bagi wajib pajak untuk menyembuhkan penghasilan atau aset. Tiga, memberikan kepastian hukum dan prediksibilitas. Wajib pajak dan otoritas pajak memiliki pedoman yang jelas mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi lintas batas serta mengurangi sengketa pajak. Nomor empat adalah mendorong investasi perdagangan lintas batas. Dengan mengurangi beban pajak, memberikan kepastian atau tax treaty menciptakan iklim yang jauh lebih kondusif bagi pengusaha dan individu untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan bisnis di negara lain. Lima adalah mengatur hak pemajakan secara spesifik. Tax treaty mengalokasikan hak pemajakan untuk jenis penghasilan seperti laba usaha, dividen, bunga, royalti, gaji, keuntungan penjualan aset atau capital gains. Enam adalah mengurangi tarif pajak potong atau withholding tax. Seringkali tax treaty menerapkan tarif pajak yang lebih rendah atas pembayaran dividen, bunga atau royalti yang dilakukan dari satu negara ke penduduk negara lain yang memiliki tax treaty. Tujuh adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan tax treaty, ada prosedur yang memungkinkan otoritas pajak kedua negara untuk berunding dan mencapai kesepakatan. Next. Pembagian hak pemajakan dalam tax treaty. Yang satu adalah hak pemajakan eksklusif, di mana hanya satu negara yang berhak mengenakan pajak atas suatu jenis penghasilan. Contoh, laba usaha atau bisnis bisnis profit. Laba usaha hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di negara lain. Contoh, penghasilan dari pelayaran dan penerbangan internasional biasanya hanya dikenakan pajak di negara tempat manajemen efektif perusahaan pelayaran atau penerbangan berada. Dua adalah apa? Pemajakan terbatas. Kedua negara
negara domisili dan negara sumber memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan. Tetapi hak pemajakan negara sumber dibatasi oleh tarif maksimum yang diterapkan dalam tax treaty. Negara domisili biasanya akan memberikan kredit pajak atas pajak yang sudah dibayar di negara sumber untuk menghindari pajak berganda. Contohnya adalah dividen, royalti, dan bunga. Nomor tiga adalah pelepasan hak pemajakan, di mana suatu negara melepaskan hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan tertentu, sehingga hanya negara lain yang dapat mengenakan pajak. Ini adalah bentuk ekstrim dari hak pemajakan eksklusif. Next. Di sini kami membuat interaksi undang PPH dalam bentuk bagan. Nanti boleh di- dilihat dan dipelajari. Next. Setelah itu kami juga membuat skema alur penerapan dari P3B. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Saya dari Ibu Maya dan saya Sam Sinaga atas presentasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih.